Matius pertama ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata seperti ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, memberikan pencerahan buat kita semuanya, bahwa Natal merupakan peristiwa yang luar biasa. Setelah sekian lamanya manusia dibelenggu oleh dosa, ada di dalam kuasa dosa, maka melalui peristiwa Natal ini hadirlah pribadi yang bernama Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, melalui nama itulah kita ini diselamatkan. Ya. Diselamatkan memiliki pengertian kita ini dilepaskan. Dilepaskan dari apa? Dilepaskan dari dosa. Kenapa harus dilepaskan dari dosa? Karena ketika dosa menguasai kehidupan manusia, maka terjadilah perpisahan antara manusia itu dengan Allah. Ketika manusia terpisah dengan Allah, siapa yang menguasainya? Tidak lain tidak bukan adalah kuasa kegelapan, setan dan iblis. Manusia di bawah kutuk dosa. Manusia hidup selalu melakukan dosa. Dosa melalui perkataan, melalui perbuatan, itu semua terjadi. Dan bahwa dosa itu ada di dalam dunia, buktinya adalah adanya sakit penyakit, adanya kematian. Firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Maut itu berbicara sesuatu yang gelap, berbicara tentang terpisahnya manusia dengan Allah, berbicara tentang bagaimana kegelapan itu menguasai manusia sehingga dia membutuhkan terang, dia membutuhkan diselamatkan, dia membutuhkan kesembuhan, ya, dia membutuhkan yang namanya kebebasan, bebas dari kutuk dosa, bebas dari belenggu dosa. Oleh karena itu, ketika Allah melihat kepada penderitaan manusia, ada sebuah kerinduan di mana Allah ingin menolong manusia. Ada banyak diceritakan bahwa untuk bisa berbicara kepada manusia, Allah tidak bisa berbicara sebagai pribadinya yang disebut Allah tadi. Kenapa? Manusia tidak mengerti. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka ada di bawah gunung Horeb. Dan ketika Allah berfirman, apa yang didengar manusia? Yang didengar manusia bukan suara Allah, tapi yang didengar adalah guru, petir. Yang dilihat adalah bagaimana kegelapan melingkupi gunung, dan itu membuat manusia mengalami ketakutan. Jadi artinya Allah harus mencari cara lain, bagaimana caranya supaya dia bisa berbicara kepada manusia, supaya dia bisa menjangkau manusia, menyelamatkan manusia, melepaskan dari dosa. Maka Allah, dia harus turun ke dalam dunia. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Itu firman Tuhan berkata seperti itu. Dia berikan putranya yang tunggal turun ke dalam dunia. Dia namanya Yesus. Seperti firman Tuhan yang barusan kita baca. Di dalam nama itu umat manusia mengalami yang namanya keselamatan. Tadi saya sebutkan keselamatan mengandung pengertian kita dibebaskan, dilepaskan. Ketika Yesus hadir ke dalam dunia, dia membawa kabar yang baik, kabar surgawi. Dia hadir melalui proses yang tidak mudah.
Dia hadir bukan sebagai golongan bangsawan, tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi dia hadir sebagai orang yang sederhana, ya, orang yang sederhana, yang tidak dianggap oleh manusia, tidak dimengerti oleh manusia. Tetapi dia hadir, dan kehadirannya diawali dengan berbagai macam peristiwa. Kita lihat ketika Herodes mendengar bahwa ada raja Yahudi yang baru lahir, apa yang dilakukan? Herodes mengejarnya, memburunya, ingin membunuhnya. Tetapi rencana Allah bukanlah rencana manusia. Rencana Allah tidak bisa digagalkan oleh manusia. Oleh karena itu rencana Allah harus tetap berjalan, dan Yesus bertumbuh sebagai anak tukang kayu. Ini bukanlah sebuah profesi kaum bangsawan, tidak. Tetapi profesi kaum yang anggaplah itu rakyat jelata, rakyat biasa, ya, rakyat biasa. Kenapa Yesus hadir sebagai rakyat biasa, sebagai orang biasa? Karena dia ingin menjangkau semuanya. Coba kalau dia hadir sebagai seorang bangsawan, ya, seorang raja, maka mungkin yang percaya kepada Tuhan hanya orang-orang bangsawan saja. Lalu bagaimana orang biasa? Mungkin tidak akan pernah terjangkau. Tetapi ketika dia hadir sebagai orang biasa, dia ingin menunjukkan bahwa Allah melalui pribadi Yesus Kristus itu menggenapi firman. Dia mengosongkan dirinya. Bukankah firman Tuhan berkata kepada kita semua, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia turun ke dalam dunia. Artinya betapa rendah hatinya teladan tersebut, yang tentunya kita sebagai orang percaya juga harus meneladaninya. Amin. Rendah hati, kerendahan hati dan kasih, itulah yang membuat Tuhan Yesus rela berkorban. Dia mengorbankan kedudukannya di dalam surga. Dia tinggalkan surga yang penuh dengan kemuliaan itu. Dia rela menjadi manusia, bahkan dihinakan, ya. Di dalam kitab Yesaya di sana dituliskan bahwa wajahnya saja tidak dikenali oleh orang. Dia hadir bukan dengan wajah tampan seperti yang kita lihat di foto-foto, tetapi dia sebenarnya lahir hidup sebagai manusia. Itu adalah manusia yang ditolak, yang dihindari. Dia mengambil kehinaan itu semua. Kenapa? Karena dia mengasihi manusia. Melalui kehadirannya, firman Tuhan berkata, dialah yang menanggung segala sakit penyakit kita, menanggung segala kelemahan kita. Jadi Natal adalah peristiwa yang istimewa buat kita semuanya, ya. Ketika Natal hadir, dia hadir bukan dengan kemewahan. Dia hadir di dalam sebuah kandang yang indah. Bapak Ibu Saudara semuanya dilahirkan di tempat yang istimewa. Amin. Ada yang di dalam kandang? Tidak ada satupun. Tuhan Yesus di kandang. Kalau kita lihat dari proses kelahiran, kita lihat betapa Allah itu mengasihi manusia. Dia rela lahir di dalam kandang. Apakah ada orang yang menganggap ketika dia lahir di dalam kandang? Tidak ada. Tidak ada. Di dalam kandang yang datang ke sana siapa? Hanya para gembala. Hanya perantau, orang-orang Majus. Tidak ada satupun pejabat Yahudi yang datang. Tidak ada satupun pejabat Romawi yang datang. Itu artinya bahwa dia benar-benar mengosongkan dirinya supaya kita yang percaya kepada Tuhan
ini dipenuhi dengan segala kemuliaan Tuhan. Amin. Dipenuhi dengan berkat Tuhan. Jadi pengertian pertama kita menemukan bahwa keselamatan yang Tuhan bawa, Dia berbicara tentang kelepasan. Kita dilepaskan dari segala dosa dan belenggunya, dari segala kuasanya. Dulu manusia mengalami sakit, ya, tidak ada kesembuhan. Dulu manusia mengalami kematian, tidak ada pengharapan. Tetapi ketika seseorang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, di dalam sakit dia punya pengharapan firman Tuhan. Perkataan iman berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Dan ketika itu diimani, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Kesembuhan dan mujizat tadi terjadi di dalam nama siapa? Hanya satu nama, di dalam nama Yesus. Tidak di dalam nama yang lain. Ketika orang mengalami yang namanya sakit menuju kepada kematian, dulu orang tidak punya pengharapan, besok kalau aku meninggal itu mau kemana? Tetapi ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan jelas berkata, Tuhan berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa. Aku mempersiapkan tempat bagimu. Bagimu itu bagi siapa? Bagi kita semua yang percaya Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan? Dia berkata, aku akan mempersiapkan tempat bagimu. Dan setelah tempat itu jadi, aku sendiri yang akan datang menjemput kamu. Kematian tidak lagi menakutkan, tetapi ada sebuah pengharapan bahwa kematian hanyalah sebuah pintu menuju kekekalan, di mana kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Kematian itu sebuah misteri, sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus melalui peristiwa Natal ini, kita dilepaskan dari rasa takut itu. Kita tidak lagi khawatir. Kenapa? Tuhan jelas berkata, Dia menyediakan bagi kita rumah yang kekal di surga, di rumah Bapa. Rumah Bapa itu tidak ada yang di neraka, Bapak Ibu Saudara. Ya, rumah Bapa itu berbicara tentang surga yang kekal. Tuhan tidak pernah berkata untuk kita disediakan rumah di neraka. Oh tidak. Yang berkata rumah kita di neraka adalah maut, dosa. Dosa itu yang akan membawa kita masuk neraka. Tetapi ketika kita bertobat, percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, peristiwa Natal ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita semua milik Tuhan. Kita diselamatkan, dan surga mulia itu adalah rumah kita semuanya. Lalu bagaimana? Itu kan janji Tuhan kalau kita sudah meninggalkan dunia. Lalu bagaimana ketika kita masih hidup di dalam dunia ini? Arti keselamatan yang kedua adalah Tuhan itu memelihara dan melindungi kita. Artinya selama kita hidup di dunia ini, tidak habis-habisnya berkat Tuhan itu diberikan kepada kita semuanya. Natal ini mengingatkan kepada kita semuanya karena kasih Tuhan. Tahun 2020, tahun kekelaman ini, sekalipun kita juga berjalan di dalamnya, tapi Tuhan adalah terang yang menerangi jalan kita, sehingga kita dipelihara sedemikian rupa. Jadi Natal ini sungguh sesuatu yang luar biasa buat kita semuanya. Natal ini sudah memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Jadi sekali lagi kita bersyukur. Nama Yesus, di dalam nama Yesus kita memperoleh keselamatan. Kita mendapatkan kelepasan dari segala dosa pelanggaran kita.
Yang lalu sudah berlalu. Ketika kita percaya kepada Tuhan, yang baru itu datang. Hubungan yang diperbaharui dengan Allah itu terjadi. Itulah yang membuat kita dipelihara dan diberkati lagi. Ya. Oleh karena itu, ketika meninggalkan 2020 masuk ke 2021, mari kita tetap optimis, yakin dan percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Tahun 2021, mari kita imani bersama, kita perkatakan, itu adalah tahun berkat buat kita semuanya. Tetap pegang keyakinan kita sampai Tuhan datang menjemput kita. Tuhan memberkati. Suara pujian, ku agungkan namamu, beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.